gini bagi Anda gini ya, asumsi metodologinya dulu. 3 orang ini adalah tokoh dari yang tokoh atau ahli yang menerapkan metode kritis. Ya, mereka ketika membangun teori kritisnya dengan metode kritis itu dengan membuat konsep-konsep kunci. Oke. Ada yang mau bertanya sebelum saya lanjutkan? Oke, saya sebelum ini ya, kalau nggak tertanya saya lanjutkan aja. Nanti akan menjawab pertanyaannya siapa tadi, Mas? Apa Mas yang nanya? Ya, jadi ada riset kritis. Nanti akan menjawab itu. Pertama adalah ada 3 paradigma riset kritis. Riset kritis ada 4 paradigma. Ini menurut yang menulis buku kualitatif metode secara umum dulu. Creswell ya, Creswell. Itu dia buat gini. Riset kritis ada 4 paradigma, katanya yang pertama adalah fungsionalis, yang kedua adalah interpretif, yang ketiga adalah radikal humanis, dan yang keempat adalah struktural radikal. Jadi ada 4 paradigma, fungsionalis, interpretif, radikal humanis, dan yang keempat struktural fungsional. Tapi, ini kata Creswell dan teman-temannya, tapi dari pendapatnya nggak saya tulis di PPT ya, Orly, K, O, G, S, K, I, dan orang yang bernama Barodi kayak orang Barodi. Iya, dia nulis bukunya di tahun 1991. Dia bilang riset kritis atau metode penelitian dalam ilmu sosial itu kata dia hanya ada 3. Ya, saya pakai Orlikowski dan Barodi, yaitu positivistik, kedua interpretif, yang ketiga pakai kritis. Ya, yang tadi saya sudah sampaikan kepada Anda, yang positivistik dan kritis, positivistik dan interpretif. Nah, kata si Barodi dan Orlikowski, bacanya apa orang mana nggak tahu ya, Orlikowski dan Barodi, dia bilang fokus dari peneliti yang ingin melakukan riset kritis dengan menerapkan metode kritis, maka dia harus bisa 1 langkahnya, ya, mengkritik kondisi status quo. Kedua, Anda harus mampu melakukan pemaparan, ya, tentang apapun yang diyakini, ya, sebagai kontradiksi struktural. Ya, ini penting. Ya, yang ini sebenarnya berakar dalam sistem politik. Kontradiksi struktural dibilang berakar dalam sistem politik. Ya, Anda harus memiliki kemampuan untuk mengkritik. Kalau Anda bilang kemiskinan banyak, bodoh amat, ketimpangan banyak, bodoh amat, yang nggak makan banyak, bodoh amat, Anda nggak bisa menerapkan metode kritis dan melakukan riset-riset kritis. Jadi syaratnya peneliti itu harus bisa mengkritik status quo. Apa yang menyebabkan kemiskinan? Apa yang menyebabkan korupsi? Apa yang menyebabkan banyak
non-voting behavior, nah, mengkritik. Kedua, peneliti yang akan menerapkan metode kritis syaratnya harus memiliki kemampuan memaparkan tentang kondisi apapun yang diyakini oleh Anda sebagai kontradiksi struktural. Apa yang menyebabkan ada orang-orang yang protes? Contohnya ya, apa yang menyebabkan sebagian orang pro tetap ingin melaksanakan Pilkada 9 Desember 2020, ada orang-orang yang kontra untuk menunda Pilkada 9 Desember 2020. Ini loh. Memaparkan kondisi apapun yang diyakini sebagai sumber kontradiksi struktural. Ya contohnya yang sekarang kita sedang terjadi. Kan ada orang yang protes supaya Pilkada ditunda, ada yang tetap ngotot supaya Pilkada tetap dilangsungkan 9 Desember. Ini harus Anda bisa memaparkan apa yang menyebabkan ada kondisi struktural antar elit yang berdebat antara pro kontra penyelenggaraan Pilkada serentak 2020. Ya, kalau Anda mau melihat itu, Anda bisa menggunakan metode kritis, dan itu berarti Anda melakukan riset kritis. Ya, jadi Anda bisa mengambil topik pro kontra elit politik di pemerintahan dalam menyikapi atau dalam memahami apa tentang pilkada itu, ya sikap elit pemerintah yang pro kontra dalam memandang pilkada serentak. Nah, itu Anda di sini jangan pakai kualitatif interpretif ya. Masalahnya kan gini, kalau interpretif kan kita identik kualitatif. Sementara kalau positivistik kita bilang kuantitatif. Ya ini istilah-istilah aja yang diidentikan. Tapi sebenarnya kita nggak usah pakai kata ini, kata ini. Ini hanya sebagai suatu metode, suatu bentuk riset. Metodenya adalah ini. Positivistik adalah suatu paradigma juga sekaligus suatu metode ya untuk menarik generalisasi yang bersifat umum. Oke. Jadi kalau ada yang tertarik pada itu jangan gunakan lagi metode interpretif, tapi gunakanlah metode kritis. Ya. Yang tadi dibilang oleh Orlikowski dan Barudi. Kalau Barudi sih orang fisik gitu ya. Barudi sama ini ya. Saya temannya ini orang-orang ya mungkin saya ini orang-orang Asia ya kayak orang India gitu ya, orang-orang model gitu ya, orang Kurdi gitu ya, orang-orang yang begitu ya. Mungkin ini mahasiswanya jadi nulis bareng gitu ya. Oke, yang kedua ini yang utama riset kritis. Ini berdasarkan Creswell sama Kuba. Sorry saya ingat Creswell. Misalnya gini ya, Creswell Kuba. Misalnya, tapi menurut tadi Orlikowski dan Barudi ada 3, positivistik, interpretif, dan kritis. Lanjut, filosofi dari metode kritis apa? Seperti kita bongkar cara kerjanya Bourdieu, Foucault, dan Habermas. Filsafat ini penting, filosofi penelitian kritis. Ya, ada filosofinya, dia bilang kepercayaan atau keyakinan kepada kemampuan orang untuk mengubah materi dan keadaan sosial. Jadi kepercayaan atau keyakinan kepada kemampuan orang untuk merubah materi dan keadaan sosial, ya. Keadaan sosial apa? Keadaan sosial dari mereka yang mengalami diskriminasi. Keadaan sosial dari orangnya apa? Orang yang mengalami eksploitasi. Keadaan dari orang yang keadaan sosialnya apa? Orang yang mengalami ketidakadilan dan lain-lain. Atau orang-orang yang merasakan kondisi ketimpangan,
Orang-orang yang tidak bisa makan nasi setiap harinya, ada diskriminasi, ada kondisi eksploitasi, ada kondisi ketidakadilan, ada kondisi ketimpangan. Nah, jadi peneliti itu harus paham benar dengan keadaan mereka. Orang-orang itu harus diajarkan penyadaran dirinya. Metodenya apa? Metodenya adalah emansipasi. Jadi nggak usah pakai kekuatan struktur, tidak usah pakai kekerasan aktor-aktor pemerintah untuk menghilangkan diskriminasi, bukan dikasih BLT, bukan dikasih bansos, bukan dikasih uang, bukan dikasih sembako, tetapi kita mengajak mereka untuk memahami bahwa kemiskinanmu, ketidaksejahteraan,mu, ketidakadilanmu, kamu nggak makan nasi setiap hari karena disebabkan oleh struktur. Struktur apa? Struktur ekonomi, ya. Pemerintah atau elit yang memerintah membuat kebijakan-kebijakan yang memang mengabaikan Anda, orang yang mengalami diskriminasi. Struktur ekonomi, bahwa kebijakan-kebijakan untuk menciptakan keadilan, ya, dan lain-lain itu disebabkan oleh struktur ekonomi yang melemahkan daya beli orang miskin. Sudah tahu beras itu makanan pokok rakyat Indonesia, jangan dijual dengan harga 10.000 gitu. Tapi dijual dengan harga 500 rupiah per kilogram supaya rakyat bisa makan nasi. Ini loh, struktur ekonomi. Struktur ekonomi kan metode kerjanya hukum permintaan penawaran, ya kan? Kalau barangnya langka, maka harganya tinggi. Orang Indonesia suka makan sambal, nggak masuk akal kalau harga cabai sampai 150.000 per kilo. Ini kan permainan struktur ekonomi, gitu loh ya. Lalu pemerintah mencoba mengurangi menurunkan harga dengan operasi pasar, dengan operasi pasar, lalu dengan memfungsikan lembaga Bulog, Badan Urusan Logistik yang dibuat oleh pemerintah rezim Orde Baru untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyat. Sekarang Bulog itu sudah diswastanisasikan. Nah, jadi apa ya, tidak bisa mengontrol kebutuhan pokok rakyat. Mau beras harganya nanti mungkin 20.000 per kilo, harga gula kemarin sempat 20.000 per kilo, ini karena struktur ekonomi. Ya, kalau kita mau pakai pendekatan ekonomi politik, situasi diskriminasi, eksploitasi dan ketidakadilan itu karena pengaruh dari bekerjanya struktur ekonomi dan struktur politik yang bersifat eksploitatif, tidak berorientasi kebutuhan pada rakyat miskin, gitu ya. Nah ini. Jadi filosofi penelitian kritis ini yang perlu Anda pahami. Jadi kita sebagai peneliti itu mengajak orang-orang yang mengalami diskriminasi, eksploitasi, situasi ketidakadilan, ketimpangan dan sebagainya untuk diyakinkan bahwa Anda bisa berubah, Anda bisa berganti situasi menjadi orang yang merasakan makan nasi 3 kali, makan lauk, bisa jalan-jalan, bisa piknik. Itu Anda harus mengganti, merubah kondisi yang status quo. Paham ya, kayak gitu ya. Ini yang menjadi biang kerok dari pemikiran-pemikiran teori kritis yang menerapkan metode kritis dalam menghasilkan teorinya. Ini punya pedoman yang sama. Status quo harus kita bongkar. Lagunya Iwan Fals tuh, bongkar. Itu sebenarnya si Iwan Fals termasuk dulu seniman yang dicekal oleh zaman ketika Orde Baru memerintah. Ya. Dulu mencari kasetnya Iwan Fals itu sangat susah, semua dihancurkan. Karena apa? Karena dianggap bisa menimbulkan kesadaran bagi orang-orang yang tertindas. Kalau bahasa kita, orang-orang ini dalam radikal humanis itu bilang orang-orang tertindas ini harus dibebaskan. Ini terutama dipelopori oleh para pemikir feminis ya, yang memperjuangkan adanya kesetaraan. Para pemikir feminis ya, ini memperjuangkan kesetaraan bagi perempuan. Nah, apa kata ini? Jadi
Jadi orang-orang ini ingin membebaskan orang-orang tertindas yang mengalami diskriminasi, yang mengalami ketidakadilan. Oke, sampai di sini ada yang belum jelas. Ini saya lanjutkan, ini masih banyak. Ya, tadi saya bilang bahwa ada landasan filosofi dari para akademisi. Ya, Anda nanti mahasiswa, ya, kita kategorikan Anda sebagai akademisi kritis. Nah, akademisi kritis, maka Anda tentunya bisa menghasilkan skripsi yang menggunakan metode kritis. Untuk apa? Untuk mengoreksi teori-teori kritis. Mau dari Bourdieu, mau dari Foucault, mau dari Habermas, mau dari Erich Fromm, mau dari Horkheimer, gitu ya, dan sebagainya. Oke, lanjut ya. Ada yang belum bisa menangkap? Saya kira udah jelas ya, nyambungnya ya. Jadi keyakinan tentang apa? Tadi saya sudah bilang bahwa filosofinya adalah ada kepercayaan, keyakinan bahwa orang-orang itu harus mengubah situasi materi untuk keadaan sosial mereka yang mengalami diskriminasi. Jadi mereka harus merubah dirinya sendiri. Ya, dengan cara apa? Ya dengan cara-cara yang partisipatoris, emansipasi partisipatoris, mengubah ini. Jadi jangan diberi bantuan, ya, percuma diberi bantuan, dikorupsi, benar kan? Kalau kita melihat pakai teori kritis atau pakai metode penelitian kritis, sebelum kita lanjut ke sini ya, BLT, bansos, kan dikorupsi. Nah, ya kan? Aslinya 600, mungkin jadi 500, atau aslinya 500 jadi 200. Nah, termasuk juga raskin yang setiap orang dapat 10 kilo setiap bulan, ternyata jadi 2 kilo setiap bulan. Nah ini ada korupsi. Nah ini katanya si para teoritisi kritis atau orang-orang yang menggunakan metode kritis ini harus dihancurkan, ya. Kondisi status quo harus dihancurkan. Apa yang dihancurkan? Ya struktur politik, struktur ekonomi itu yang harus dihancurkan. Termasuk struktur budaya. Karena dalam struktur politik, dalam struktur ekonomi, dalam struktur budaya, di situ pasti ada otoritas. Otoritas sih nggak apa-apa kalau hanya konsep, tapi otoritas itu kan dijalankan. Dijalankan oleh siapa? Oleh orang. Oleh apa? Oleh elit. Oleh siapa? Oleh pemerintah. Ini orang-orang yang memiliki otoritas di struktur politik, orang yang memiliki duduk di struktur ekonomi dan struktur budaya pasti akan memelihara kondisi status quo. Ya di desa-desa itu ya kan orang budaya tua adat mesti kaya gitu. Tapi kalau sudah warga rakyat biasanya ya miskin, nggak makan, itu ada dalam setiap struktur itu ada kekuasaan yang mendominasi, ada relasi yang diskriminatif, ada relasi ketimpangan. Itu adalah keyakinan dari para akademisi yang mengembangkan metode kritis untuk menghasilkan teori kritis. Oke, tadi saya sudah sampaikan kontradiksi bidang apa? Kontradiksi tentang bentuk sosial ya, maaf tadi saya putus ya. Jadi keyakinan tentang apa? Keyakinan tentang kontradiksi yang melekat dalam bentuk sosial, yang melekat dalam bentuk sosial yang mengarah kepada situasi ketidaksetaraan dan konflik. Ya. Nah, ini yang harus diselesaikan, kata si Bourdieu, kata si Foucault, kata si Habermas. Oke, tadi saya sudah bunga ikut teh. Halo. Itu ada dalam kulkas ya, itu dari dalam kulkas.
Ya, halo, suaranya masuk. Udah. Udah, ya. Saya sudah bilang bahwa filosofi penelitian kritis berbeda dengan filosofi penelitian positivistik dan interpretif, karena kalau yang interpretif dan positivistik yang diandalkan cuma dua hal, yaitu pertama adalah mengandalkan pada kemampuan menjelaskan dan kemampuan memprediksi. Tapi kalau teori kritis ya, maaf saya terkait dengan untuk masuk ke sini, mereka hanya mampu menjelaskan dan memprediksi kondisi status quo. Ini kalau interpretif dan positivistik. Nah, kalau teori kritis, kemampuannya apa? Nah, kalau kalau peneliti kritis itu bukan menjelaskan memprediksi kondisi status quo, tapi mengganti status quo. Nah, itu bedanya ya. Kalau positivistik cuma bisa menjelaskan mengapa ada status quo, udah selesai. Yang positivistik, kuantitatif juga hanya kenapa ada kemiskinan, ya sudah selesai. Kemiskinan karena ada faktor-faktor struktural, kemiskinan karena faktor-faktor budaya, kemiskinan karena pengaruh faktor ekonomi. Udah selesai. Tidak bisa menjelaskan yang lebih dalam. Nah, kalau peneliti Bonju, Fukuoka, Habermas bisa hanya menjelaskan dan memprediksi, tapi bisa merubah keadaan status quo ini. Menghapus diskriminasi, menghapus kondisi ketidakadilan, menghapus kondisi ketertindasan. Itu bedanya ya. Oke, kalau nggak ada yang lain kita lanjut, atau ada yang belum jelas, ada yang mau ditanyakan. Ini tetap tidak saya hapus karena saya mau tetap. Ya, silakan Mas. Mau tanya. Ya. Jadi kalau yang teori kritis ini istilahnya mengkritisi terkait positivis atau juga semuanya? Ya, benar, ada. Intinya mereka adalah dasar munculnya metode kritis karena mereka melihat ada kelemahan secara metodologis, yaitu tadi cuma bisa menjelaskan dan memprediksi, tidak bisa merubah kejadian atau keadaan sosial dari orang yang mengalami kemiskinan, orang yang mengalami diskriminasi, orang yang mengalami ketimpangan, orang yang mengalami situasi ketidakadilan. Mengapa mereka punya keyakinan itu? Karena semua struktur politik, semua struktur ekonomi, semua struktur budaya, ini kan ada otoritas. Nah, otoritas ini, nilai-nilai kewenangan yang dipakai untuk menyelenggarakan fungsinya, fungsi politik, fungsi ekonomi, fungsi budaya, ini semua mengandung unsur-unsur yang selalu pasti. Nah, kalau kita lihat ya, saya kasih contoh lagi sebelum ke sini. Secara umum, teori yang dibangun oleh metode positivistik misalnya adalah teori pilihan rasional atau teori political behavior. Teori behavior apa ya? Ini kan khas positivistik sekali, menggunakan statistik sebagai sumber datanya untuk analisis datanya. Teori pilihan rasional, orang memilih karena ingin mendapatkan keuntungan yang bisa membuat dia bahagia, kan itu keuntungan rasional sekali. Saya datang ke ikut menjadi pemilih, saya menggunakan hak pilih, gitu ya. Saya menggunakan hak pilih karena apa? Karena saya dapat uang transport 250.000. Kedua, saya dapat sajadah. Ketiga, saya dapat hadiah untuk umroh. Ini kan yang pernah dilakukan oleh artis siapa itu ya, yang dia bilang kalau pilih saya dalam pemilihan legislatif 2014, pemilihnya akan saya hadiahi untuk beribadah umroh. Orang apa ya? Rasional. Rasional itu adalah dia ingin memperoleh keuntungan semaksimal mungkin supaya bahagia. Rasional. Begitu dengan teori behavior. Ya,
orang voting dan non voting itu disebabkan oleh ini juga rasionalitas, oleh nalarnya dia. Saya mendapat apa? Masa saya datang ke TPS ngasih suara ke caleg A, saya kasih suara saya ke capres A, capres B, wapres A, wakil calon wapres B, nggak dapat apa-apa, ngapain? Kan gitu. Ini semua adalah teori yang positivistik. Manfaatnya apa? Ya jelas, ada struktur politik yang pasti akan menyalahgunakan otoritasnya untuk apa? Untuk kepentingan dia sendiri, untuk kepentingan si pelaku itu sendiri, untuk orang-orang yang duduk dalam struktur itu sendiri. Ini kan kita dengan kalau kita baca media, koran, medsos ya, yang berita-berita politik, ekonomi, kan kita setiap hari hampir disuguhi hal-hal ketimpangan, hal-hal yang bersifat diskriminatif, atau kalau di luar negeri sangat rasis gitu ya, karena kita kalau ngomong rasis nggak boleh di negara kita ya, tapi kalau di luar negeri kita bilang rasis gitu ya. Nah di kita bilangnya dengan kata yang netral, tapi menurut ahli ini nggak dapat. Kalau kita ya biasalah diskriminatif. Nah, kalau di kita kata-kata konsepnya secara umum diskriminatif. Jarang ada peneliti yang mau membongkar rasis. Nah di kita kan juga ada ya kebijakan-kebijakan yang rasis. Ya, saya kasih contoh. Ada perumahan di kota Surabaya yang khusus untuk elit-elit ekonomi kaya. Karakteristiknya terusnya orang yang tidak hanya berduit, tapi mata sipit, misalnya rasis. Kalau ada elit-elit kaya yang orang pemerintahan atau pengusaha yang asli, bukan keturunan mata sipit, pasti akan didiskriminasi oleh mereka yang mayoritas bermata sipit itu, gitu loh. Tetap ada kebijakan diskriminasi. Nah, kata keyakinan mereka ini, Bojo, Foucault, Habermas dan lain-lain dalam pandangannya si siapa tadi? Orlikowski dan Barodi itu karena apa? Karena nilai-nilai itu terus-menerus diproduksi. Setelah diproduksi, direproduksi lagi, terus bertahan. Sehingga situasi diskriminasi itu tetap akan selalu ada. Ini gelisah, Bourdieu, Foucault, Habermas gelisah. Saya kasih contoh ya, di komunikasi sekarang nih ya. Mereka kasih contoh yang orang komunikasi selain Habermas apa sih itu? Sebelum Habermas ada teoritisi kritis yang juga memberi contoh IT. Perkembangan teknologi komunikasi itu akan menyebabkan orang itu menjadi teralienasi. Lupa saya. Ini di teori sosialnya yang bukunya tebal tuh. Pritzker itu disebut ya, saya lupa. Mereka kasih contoh gini ya, saya sampaikan ke Anda. Nah, mereka bilang, kalau menurut kita dengan adanya teknologi komunikasi atau revolusi teknologi 4.0, positif atau negatif? Perkembangan teknologi 4.0, positif atau negatif? Halo, ada yang bisa jawab? Perkembangan teknologi, positif atau negatif? Bisa negatif, bisa positif, Bu. Nah, kalau Anda sebagai peneliti, coba menentukan satu sikap, posisi. Positif atau negatif? Kalau peneliti Kalau saya positif kan. Positif karena teknologi bisa mempercepat pembangunan dan juga artian hubungan masyarakat. Oke. Nah, kalau ahli teori kritis tidak memandang positif. Kalau ahli teori kritis bilang perkembangan teknologi komunikasi ya saat itu kan belum 4.0, bilang negatif. Negatifnya apa? Ya, karena mereka gitu ya,
Kenapa dibilang negatif? Karena peneliti kritis itu selalu fokus pada eksklusivitas dari faktor ekonomi dan hubungan sosial. Terlalu fokus dan analisisnya itu dianggap terlalu eksklusif pada faktor ekonomi dan hubungan sosial. Yang ini katanya mengaburkan faktor lain. Yang ini katanya mengaburkan faktor lain. Faktor lain itu apa yang tadi saya sudah sebutkan, jenis kelamin, seks, yang kedua adalah ras. Ya, ini kata tadi Oliskowski dan Baudowi aja lah. Barodi dan Baudowi. Ya, saya kasih contoh ini ya untuk Anda semua. Bagi Baudowi dan temannya tadi, itu teknologi komunikasi ya positif dong, gitu loh. Orang-orang teori kritis ini ngapain sih bilang teknologi komunikasi itu negatif? Apa penjelasannya dari Baudowi dan Oliskowski? Mereka bilang, iya sih, mereka ini kebangetan karena selalu fokus dan terlalu eksklusif pada penjelasannya, pada analisisnya, pada apa? Faktor ekonomi dan hubungan sosial. Faktor ekonomi dan hubungan sosial ini mengaburkan faktor lain, seks, jenis kelamin, dan lain-lain. Saya kasih contoh, ya. Kalau saya ngikutin Anda, positif aja kita ya. Tapi kalau orang ini nggak bisa negatif, kenapa ya? Ya, ini yang dirasakan oleh para kaum humanis atau apa ya? Bahwa kalau sekarang era 4.0, anak-anak TK, SD, SMP menjadi tidak berinteraksi dengan orang tuanya, dengan keluarganya, ya asik sendiri, menyendiri, ya kan di kamar. Kalau sudah tahu dampak negatifnya gitu, kita sekarang ikut mana? Positif atau negatif? Negatif. Sekarang kita sudah tidak bisa membangun teknologi itu positif, membangun keluarga yang kayak zaman dulu, nonton TV bareng, jalan-jalan bareng, mainannya juga bukan mainan game online, PUBG atau apa, ya kan? Sekarang kan setiap orang menjadi individualis, teralienasi dari dunia sekitarnya, teralienasi dari keluarga intinya. Anaknya kemana, bapaknya kemana, ibunya kemana. Sekarang semua, setiap orang pegang gadget sendiri-sendiri. Bapaknya nyari film apa, ibunya nyari film apa, anaknya nonton apa. Sendiri-sendiri, ini loh. Jadi tuduhan dari Oliskowski dan Barodi ini sebenarnya juga tidak benar. Ya. Mereka waktu itu cuma bilang ini, pada faktor ekonomi dan hubungan sosial. Sekarang begitu kita sudah sampai ke teknologi 4.0, manusia sudah tidak lagi menjadi manusia yang humanis, tidak ramah. Ya, bahkan kalau kita meneliti dengan medsos justru banyak yang bunuh diri karena dibully dan sebagainya. Terbukti kan? Kata mereka, fit habitus jadi gadget dalam si pemikirannya Bourdieu, bentuk atau instrumen kekerasan simbolik. Ya, HP itu kekerasan simbolik karena anak menjadi asosial, anak menjadi tidak ramah, anak menjadi teralienasi dari lingkungan keluarganya, ya anak asik sendiri, ya, dan sebagainya. HP penting untuk pengetahuan, untuk sekolah, apalagi era pandemi ini ya. Jadi ada perspektif yang berbeda ya ketika kita menggunakan teori kritis dalam penelitian atau kita menggunakan metode positivistik atau metode interpretivis. Ini contohnya ya. Ini bukan kata saya, tapi kata si Oliskowski dan Barodi tahun 91. Ketika itu kita HP itu ya belum ada di kita ya. HP di Indonesia tahun 92-93 ya. Pengenalnya sudah ada 89 ya.
Kita dulu masih teknologi 2.0. Ketika kita 3.0, 3G, wah heboh. Orang-orang kaya dulu yang bisa mengakses handphone yang 3G, ya, yang bisa video call itu 3G, ya. Sekarang kita bisa Zoom karena 4.0. Ini faktor ekonomi dan hubungan sosial. Orang yang tidak bisa beli HP, anak-anak orang yang tidak mampu tidak bisa beli gadget, ya tidak bisa mengikuti sekolah daringnya. Hubungan sosial, pasti nilainya apa? Nilainya jelek, sekolahnya, rapotnya jelek. Karena apa? Faktor ekonomi dan hubungan sosial ini dianggap ya selalu menjadi titik pangkal analisis dari metode kritis. Gitu ya. Jadi ini penjelasan alternatif. Jadi metode alternatif juga penjelasan alternatif ketika pendekatan atau perspektif kritis, perspektif positivistik, perspektif atau metode integratif menemukan jalan buntu. Jadi misalnya kenapa kita tidak pernah berubah? Ya karena nilai-nilai itu terus-menerus diproduksi dan direproduksi oleh struktur politik ekonomi, oleh kelas-kelas yang mapan, oleh kelas-kelas yang dominan.